Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Para santri semuanya, juga para asatidzah dan jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Bahkan nikmat tersebut terkadang bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Karena seorang mukmin ketika dia hidup, dia akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam nikmat. Ketika dia mendapat perkara yang dia senangi, maka dia bersyukur kepada Allah. Dia mendapat kebaikan. Dan jika dia mengalami perkara yang tidak dia sukai, dia pun bersabar. Maka ini pun kebaikan yang dia peroleh. Oleh karenanya, baik mudah ataupun sulit, senang maupun susah yang kita alami saat ini, sikapi dengan benar. Dengan begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hambanya dengan syukurnya. Terkadang Allah juga ingin mengangkat derajat hambanya dengan sabarnya. Oleh karenanya kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah ketika Allah uji kita dengan perkara yang tidak kita senangi. Artinya Allah sedang menginginkan kita untuk mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya dengan sabar. Demikian pula ketika kita mendapatkan nikmat yang menurut kita nikmat, benar-benar nikmat, maka hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan dalam nikmat tersebut dengan sikap syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema Tazkiyatun Nufus, mengambil kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Dalam kitab beliau Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam Tazkiyatu Nafs atau Tazkiyatun Nufus. Naam. Al-Qari yaqra. Fadhal. Bismillah. Qala Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah fi kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالنفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير، وقد أقسم الله عز وجل في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة بعدد من مخلوقاته الأسباب الدالة على عظمته. فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله عز وجل قد أفلح من زكاها. أصل الزكاة الزيادة في الخير، والمراد بالآيات هنا أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. وقوله عز وجل وقد خاب من دساها. أصل التنسية الإخفاء، فالعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام وظهرها بالرذائل والخسائس وقمعها وأهلكها بفعل العيوب حتى صارت نفسا جميعة وضيعة منحطة واستحقت بذلك الخيبة والخسران والعياذ بالله. Nah, hasbuk. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengawali tulisan beliau dengan basmalah. Sebagaimana para ulama rahimahumullah ketika mereka mengawali kitab-kitab mereka mengawalinya dengan basmalah sebagai bentuk memohon pertolongan kepada Allah, karena basmalah ba di situ bermakna isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal atas apa yang ingin dikerjakan. Di sini beliau ingin menulis, maka beliau memohon pertolongan kepada Allah agar apa yang ditulis ini diberikan kemudahan. Kemudian beliau mengawali dengan muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Pujian hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diiringi dengan sikap pengagungan dan juga rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ketika kita memuji Allah, maka hendaknya kita juga mengagungkan Allah, ya, mencintai Allah Azza wa Jal. Sehingga ucapan kita alhamdulillah bukan sebatas di lisan saja, tapi juga dimaknai di dalam hati kita bahwa kita sedang mengagungkan Allah Azza wa Jal, bahwa memang segala pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dialah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, dan kita termasuk bagian daripada alam semesta. Kita manusia termasuk di dalamnya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Kemudian salawat, kemudian salam, semoga tertuju kepada Nabi yang mulia, wa khatamil mursalin, penutup para nabi, nabiyina, yaitu nabi kita, wa qudwatina, dan tauladan kita, wa qurrati a'yunina, dan penyejuk mata kita, Muhammad ibn Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, arahan, bimbingan kepada umat, Al-Amin, dan juga yang dipercaya, yang amanah.
dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya sebagai nabi, sebagai rasul. Kaum muslimin a'azani Allah wa yakum. Salawat, makna daripada salawat adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salawat adalah kita sedang memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah memuji, menyanjung Nabi SAW di hadapan makhluk-makhluk yang dekat dengannya. Siapa itu? Para malaikat. Ya, itu yang kita minta, itu yang kita mohon. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berselawat. Ya. Jadi pada hakikatnya ketika kita berselawat kita sedang berdoa. Dan doa tidak layak untuk bermain-main di dalamnya. Makanya ketika ada majelis sholawat sambil joget, nah ini bermasalah berarti. Bagaimana berdoa sambil berjoget? Tidak masuk, ya, tidak masuk dalam ibadah yang benar. Ya, karena sholawat maknanya adalah seseorang memohon kepada Allah agar Allah menyanjung Nabi SAW di hadapan malaikat-malaikatnya. Lalu bagaimana diminta dengan cara seperti itu? Waliyadzubillah. Baik. Kemudian juga kita mohon salam, ya, keselamatan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah Nabi yang paling mulia, yang termulia dari semua nabi-nabi yang ada. Dan Nabi SAW juga penutup para rasul sekaligus penutup para nabi juga. Ya, dan Nabi SAW adalah suri tauladan kita yang kita diharuskan untuk mengikut kepadanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian wa qurrati a'yunina, dan Nabi SAW juga adalah penyejuk mata kita. Nabi SAW adalah penyejuk mata kita. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita perlu belajar mencintai Nabi SAW. Kapan kita menjadikan seseorang sebagai penyejuk mata? Yaitu ketika kita mencintainya. Ya, ketika kita mencintainya, ketika kita menyayanginya, maka kita bisa menjadikannya sebagai penyejuk mata. Makanya Nabi SAW, beliau menyebutkan penyejuk mata bagi beliau apa? Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ya, dijadikan penyejuk mata bagiku adalah dalam urusan salat. Kenapa? Karena Nabi SAW begitu senang dengan salat, bahagia dengan salat. Nabi SAW mendapatkan ketenangan dengan salat. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan cara salat. Jadi salat bagi Nabi SAW adalah istirahat. Ya, mendapatkan ketenangan jiwanya. Kemudian juga ini kita minta kepada alihi, kepada keluarga-keluarga Nabi SAW, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in semuanya, wa man saru ala hadihim, dan siapapun yang berjalan di atas petunjuk mereka, ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak, hari pembalasan. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, fan nafsu allati baina jambail insan amruha azim. Jiwa yang ada di hadapan manusia perkaranya begitu mulia, wa sya'nuha kabir, dan juga begitu agung. Jadi jiwa yang ada pada manusia itu adalah satu hal yang mulia, satu hal yang agung. Kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bersumpah dalam surat Asy-Syams, di mana di surat tersebut disebutkan ada jiwa yang
mendapatkan kemenangannya dan ada jiwa yang tidak mendapatkan kemenangannya. Allah bersumpah diawali dengan makhluk ciptaannya yang besar, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah maha besar, maha agung. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang besar, menunjukkan penciptanya juga maha besar. Ya, penciptanya juga maha besar. Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syams, wasyamsi udhuhaha, demi matahari dan juga waktu duha, demi matahari dan juga waktu duha. Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya demi matahari, dan ini boleh bagi Allah. Ya, ini boleh bagi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, boleh. Berbeda dengan kita. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya. Tapi Allah bebas melakukan apapun. Allah bersumpah dengan matahari, ya, menyebut matahari demi matahari untuk menunjukkan bahwa matahari adalah makhluknya yang besar. Ya, besar manfaatnya dalam kehidupan manusia. Ya, besar manfaatnya dalam kehidupan manusia. Apalagi dalam waktu-waktu belakangan ini, hampir semua menginginkan matahari terbit tiap hari. Ya, di tengah banyaknya musibah akibat hujan yang tidak henti-hentinya, ya, banyak yang menginginkan matahari terus terbit, ya, di setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa matahari itu punya peran yang besar dalam kehidupan kita. Kemudian di waktu duha pun sama, ya, waktu duha pun sama. Matahari ketika pertama kali terbit belum begitu nampak cerahnya. Tapi ketika nanti sudah masuk waktu duha, kapan masuk waktu duha? Waktu duha kapan? Waktu duha pertama kapan? 15 menit dari waktu syuruk. Waktu syuruk bunyi, kemudian 15 menit berikutnya itu awal duha. Ya, itu awal duha. Di situ cahayanya mulai bersinar terang. Tapi awal naik munculnya matahari, sinarnya tidak begitu terang. Tapi ketika sudah masuk duha, begitu terangnya. Wal qamari idza talaha, dan juga demi bulan. Idza talaha, di mana bulan tadi akan menyertainya. Maksudnya adalah ketika matahari nanti tenggelam, muncul bulan. Matahari tenggelam, muncul bulan. Matahari tenggelam, muncul bulan. Seolah-olah bulan itu mengikuti matahari. Ya, seolah-olah bulan itu mengikuti matahari. Dan bulan adalah makhluk yang juga besar. Ya, bulan adalah makhluk yang besar. Makanya di antara makhluk-makhluk yang sempat disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Matahari dan bulan, kemudian bintang, menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Ya. Baik, kemudian wan nahari idza jallaha, dan juga demi waktu siang. Ya, ketika sampai pada masa jelasnya. Ya, benar-benar terik sekali. Ya, semua menjadi jelas. Hal-hal yang tadinya samar-samar menjadi jelas. Walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika malam itu menyelimuti siang. Ya, ketika malam menyelimuti siang. Perhatikan bahasanya yaghsha.
menyelimuti. Ya, ibarat kalian hari Ahad nggak ada kerjaan, masih terang, kemudian tarik selimut, terasa malam. Padahal masih pagi, terasa malam. Ya, ketika tarik selimut terasa malam. Datangnya malam, ya, setelah waktu siang, seolah-olah alam ini sedang diselimuti. Jadi gelap semuanya gitu. Seolah-olah seperti itu. Coba perhatikan pergeseran dari waktu siang kepada waktu malam. Perhatikan. Redup. Perhatikan seperti tarik selimut menutup gitu. Ya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sama'i wa ma banaha, dan juga demi langit, ya, dan yang membangunnya. Ya, ma di sini ada yang menafsirkan dengan waman banaha. Ya. Ada juga yang menafsirkan wa was-sama'i wa bina'uha. Ya. Demi langit dan bangunannya. Di mana langit kita perhatikan dia adalah bangunan tanpa tiang, tegak. Ya, bangunan yang berdiri tanpa tiang dan tegak. Tapi ketika tiba hari kiamat, apa yang terjadi? Idas samaun syaqqat fatarat, pecah. Ya, langit akan pecah. Ya, ketika pecahnya nanti akan menjatuhi bumi, ya, dengan kondisi yang sangat mengerikan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya. Allah hamparkan bumi, ya, agar mudah dilewati oleh makhluk-makhluknya. Ya, Allah hamparkan bumi agar mudah dilewati oleh makhluk-makhluknya. Wa nafsin wa ma sawaha, dan juga demi jiwa. Wa ma sawaha, dan apa yang Allah sempurnakan dalam jiwa tersebut. Ya, Allah menyempurnakan penciptaan jiwa bagi makhluk, bagi manusia. Ya. Kemudian apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan pada jiwa tersebut Allah berikan ilham. Allah berikan dua potensi. Ada potensi fujur, ada potensi dia berbuat buruk, ada potensi dia berbuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa manusia itu Allah berikan kepadanya dua kemampuan, ya, antara melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Allah beri kemampuan tersebut, ada pada diri manusia, ada pada jiwa mereka. Ya. Kemudian apa yang ingin Allah sampaikan? Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kemudian di sini Syekh mengatakan qad aflaha man zakkaha, artinya az-zakah, zakkaha. Az-zakah di situ artinya az-ziyadatu fil khair. Az-zakah pada ayat qad aflaha man zakkaha maknanya adalah tambahan kebaikan. Sehingga makna ayat qad aflaha man zakkaha artinya adalah man sa'a fi tazkiyati nafsihi, siapa yang berusaha mentazkiyah jiwanya dan memperbaikinya dan menjadikan jiwanya sampai kepada titik yang tertinggi dengan melakukan banyak ketaatan dan kebaikan, menjauhkan diri dari keburukan, dari amalan-amalan dosa,
tahaqqaqa falahuhu, niscaya keberuntungannya, kemenangannya akan terwujud. Ya, siapapun yang tazkiyah jiwanya, siapapun yang memperbaiki jiwanya dengan cara memperbanyak taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, niscaya keberuntungannya akan terwujud. Itu makna ayat qad aflaha man zakkaha. Kemudian ayat wa qad khaba man dassaha, aslu tadsiyah al-ikhfa. At-tadsiyah maknanya adalah menyembunyikan. Fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil asam. Orang bermaksiat itu sedang menutup jiwanya yang mulia dengan berbuat dosa. Ya, orang yang bermaksiat sedang menutup jiwanya yang mulia dengan perbuatan dosa. Wa tamaraha birradzail wal khasa'is, ya. Kemudian dikubur jiwanya yang mulia tadi dengan amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang hina. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub. Bahkan jiwanya menjadi rusak, ya, menjadi hancur dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang buruk, jiwa yang lemah, jiwa yang hina. Wastahaqqat bidzalikal khaybatu wal khusran wal iyadzu billah, sehingga jiwanya tersebut lebih pantas mendapatkan kerugian, wal iyadzu billah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna ayat qad khaba wa qad khaba man dassaha artinya adalah siapapun yang menyembunyikan jiwanya yang mulia dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dengan dosa-dosa tersebut, ya, maka artinya dia telah merugikan, ya, jiwanya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Ya, jadi ibarat jiwa itu mulia. Kalau orang berbuat dosa, artinya apa? Dia sedang mengapa? Dia sedang berbuat apa dia? Dia ngapain? Menyembunyikan jiwa baiknya tersebut. Ya, sedang menyembunyikan jiwa baiknya tersebut. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat, maka pada hakikatnya dia sedang menyembunyikan, menutup jiwa baiknya tadi sehingga tidak nampak, ya. Jiwa baik ditutup dengan perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendah, perkara yang kotor, ya, perkara yang tidak layak untuk dikerjakan. Itu semua menyebabkan dia menjadi orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Nah, maka dari itu, ya, qad khaba man dassaha, ya, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Baik. Wasil an-nufus الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها عاطفة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءة وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدام. النفس الشريفة العادية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخصيصة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. ولما كانت تزكية النفس بهذا الأهمية، وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعمل بها عناية فائقة
وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. فإن للنفس على المسلم حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنفسك عليك حقا. ويخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتشديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله سبحانه النفوس على الاحتياج إليها، كما يخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتفريط وإكمال سياستها وتركها منغمسة في شهواتها ونحو ذلك. وهيهات أن تكون تزكية النفس بمثل ذلك، فإن تزكية النفس تكون بالمسالك الشرعية وبالتوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، بل بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم. وسأذكر في هذا المختصر 10 قواعد مهمة تعين المسلم على تزكية نفسه وتنميتها وتطهيرها من كل ما يدنسها ويشينها. وأسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه وأن يهدينا بأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا السيئات وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik. Kemudian penulis rahimahullah membawakan ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fan nufusus syarifatu la tarda minal asya illa bi'alaha." Jiwa yang mulia selalu menginginkan perkara yang mulia. Ya, jiwa yang mulia selalu menginginkan perkara yang mulia, yang terbaik. Ya. Dan yang dampaknya membahagiakan. Ya, yang dampaknya akan membahagiakannya. Itulah. Sebagaimana jiwa-jiwa kesatria, ya, jiwa-jiwa kesatria itu tidak terima kecuali dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia adalah kesatria. Maka jiwa yang mulia pun sama. Jiwa yang mulia tidaklah mau menjalankan kecuali yang mulia juga. Sebaliknya jiwa yang hina, ya, jiwa yang hina tidaklah melakukan kecuali dengan perkara-perkara yang danaat. Tahumu itu artinya taduru, ya. Dia akan berada di sekitar perkara-perkara yang hina. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdhar. Persis sebagaimana lalat. Di mana lalat sering hinggap di hal-hal yang bersih atau kotor? Kotor, ya. Lalat sering hinggap di hal-hal yang kotor. Ya, jiwa yang rendah itu ibarat lalat. Ya, ibarat lalat yang senang hinggap di hal-hal yang kotor. Fa nafsu syarifah al-'aliyah la tarda bidzulm. Perhatikan. Jiwa yang mulia tidak ridho dengan sikap zalim. Dia enggak mau berbuat zalim. Kenapa? Sikap zalim itu rendah. Ya, jiwa yang mulia tidak mau berbuat zalim. Kenapa? Zalim itu rendah. Ya. Wala bil fawahish. Jiwa yang mulia tidak mau melakukan perbuatan yang keji, yang jorok, ya, yang tidak pantas untuk dikerjakan. Wala bisariqah, bahkan tidak rela jiwa yang mulia itu untuk mencuri. Wal khiyanah, juga berkhianat,
Li'annaha akbar min dzalika wa ajal, karena jiwanya begitu mulia, tidak mau direndahkan dengan amalan yang seperti itu. Wa nafsul mahinatul haqirah khasisa bidzat min dzalik. Sebaliknya jiwa yang hina, ya, yang rendah, justru menyenangi perbuatan tersebut, senang zalim, senang perbuatan keji, senang mencuri, senang hianat, dan yang lain-lain dari perkara-perkara yang rendah, yang hina. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Masing-masing jiwa akan condong kepada hal-hal yang cocok dengannya. Ya, setiap jiwa akan condong kepada apa yang cocok dengannya. Dan ini satu hal yang memang terjadi. Ya, satu hal yang memang terjadi. Sebagai seorang santri, ketika tiba masa rajinnya, ya, maka tidaklah dia melihat buku kecuali dia ingin baca. Tidaklah dia lihat mushaf kecuali ingin baca, ingin lihat. Itu ketika dia masuk mode rajin. Tapi ketika dia mulai baterainya melemah, ya, modenya mode malas, nah, melihat buku itu gak mau, lihat Quran juga gak mau, ya, senangnya matanya memandang jauh-jauh ke sana, ya, menembus area-area yang sudah dipagar, pandangannya tembus ke sana. Seperti itu gambarannya. Ya, jadi jiwa itu seperti itu. Ketika dia kuat, maka akan condong kepada yang baik. Ketika dia lemah, akan condong kepada yang buruk. Seperti itu kondisinya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ